baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal, itu kata-kata yang terakhir keluar, ummati ummati as-shalah as-shalah. Umatku jangan tinggalin sholat, umatku jangan tinggalin sholat. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlil muhtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang ada di panggung semuanya, saya kayak dapat ngomong, itu udah banyak ngomong, tapi satu sebut ini. Di sini ada Ibrahim, di sini ada Maula Aidin, di sini ada Al-Sri, ada Al-Sukri, ada Al-Fadar, ada Al-Musawa. Ya Allah, para habaib yang sama-sama kita cintai, kita hormati. Hadirin dan hadirat, kita malam ini sepakatnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, sengaja saya bawa KTP ini. Ini KTP saya. Maksudnya apa? Saya membuktikan saya lahir di Cibogo tahun 1956. Cibogo itu wilayah Indonesia, bukan wilayah Yaman. Jadi saya bukan imigran Yaman. Dan itu pertama. Ya, jadi saya asli Indonesia. Ya. Ibu saya lahir di Cipunar, Cipunar Parung Panjang, wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Bogor bukan Yaman, jadi ibu saya juga bukan imigran Yaman. Ayah saya lahir di Lengkong. Lengkong wilayah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pagedangan. Lengkong, Pagedangan. Iya, Lengkong, Pagedangan. Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Ini pun bukan Yaman, tapi ini Indonesia. 2012 saya umroh. Ya, saya di Madinah ngobrol sama orang Irak. Dia dengar lidah saya, langsung dia mengatakan, "Anta hadari?" "La, ana Indonesia." Gak ngerti. "La, anta hadari?" "Ana Indonesia." Akhirnya anak keluar KTP. Hati warga ini. Oh, Indonesia, Masya Allah. Iya. Artinya gini, saya ingin menginformasikan, ini Habib di sini nih, kalau mau dikontrol KTP-nya sama saya. Sama kayak begini. Yang duduk di sini semuanya nih, makanya tadi saya kumpulin dulu nih. Yang duduk di sini semuanya, termasuk yang dari Pulau Seribu, insya Allah KTP-nya sama. Semuanya Indonesia. Ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Habib adalah imigran Yaman, kira-kira mau marah apa menerima jadi Habib? Itu aja dah. Itu aja dulu dah. Tapi marah bukan berantem, bukan berantem gitu. Jengkel nggak gitu aja dulu dah. Jengkel kan boleh, kalau udah nggak apa-apa. Jengkel itu boleh.
apa-apa. Nah, yang imigran sebenarnya sampai hari ini banyak dari turunan Cina. Itu oligarki, KTP-nya Singapura bukan Indonesia, boleh mau dikontrol. Itu dia imigran. Dan dia datang ke Indonesia bukan mau ngajarin ngaji, tapi dia mau merampok harta orang Indonesia. Tapi dengan cara yang masif, melalui struktur organisasi yang sangat hebat, dan di dalamnya yang akan dirampok itu bukan hanya harta rakyat Indonesia, tapi harta leluhur orang Indonesia pun akan direbut oleh mereka. Jadi mereka nggak disebut imigran. Ini sebalik. Ini sebalik. Gitu ya. Orang Yaman, menurut sabda Nabi kita Muhammad SAW, kalau tidak salah yang ada di Sunan Tirmidzi, ya. Kata Nabi apa? Kalau kamu mau berteman dengan orang yang baik, bertemanlah kamu dengan orang Yaman. Halo. Ini sabda Nabi. Bukan sekarang habis di sosial media orang Yaman dimaki-maki sampai semau-maunya. Ya. Termasuk Habib Umar bin Habib dikatakan DNA-nya Yahudi. Luar biasa ini. Ini luar biasa. Mereka yang mengaku pribumi katanya nasabnya langsung ke Wali Songo. Goblok. Wali Songo imigran lu, betul nggak? Kalau lu mengatakan Yaman imigran, Wali Songo juga banyak kan orang Yaman itu imigran yang dari Indonesia. Dia harus ngerti. Jadi dia juga yang ngaku turunan Bali itu bukan pribumi. Nah, kalau mau tahu pribumi Indonesia, satu rempang tuh, itu pribumi Indonesia asli. Kedua, suku Baduy tuh. Gimana tuh? Itu asli itu dia kan dari mana-mana tuh. Baduy, Rangkas, itu asli Banten. Mana lagi? Dayak, Kalimantan, itu asli yang masih ada di hutan. Itu penduduk asli, pribumi asli. Dari dulu sampai ini nggak ada mana-mana di situ aja udah. Bolak-balik turun-temurun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bunian di Sumatera. Suku Bunian. Selanjutnya apa? Suku Asmat di Irian. Ini namanya penduduk pribumi. Makanya jangan sok ngomong pribumi. Kita pribumi. Haram anak kita kawin dengan imigran Yaman. Apalagi yang aku Habib, dia adalah Yahudi tulen. Kalau benar Habib harus mau tes DNA. Giliran mereka ditanya udah tes DNA belum. Kenapa lu maksa gua? Lu kalau di DNA juga benar-benar juga belum tentu juga sama ya. Betul nggak? Sekedar saya informasikan supaya kalian jangan terjebak dengan omongan-omongan yang kayak begini. Paham? Paham? Karena kemarin aja ada yang ceramah dari Malaysia udah sama ikutan maki-maki Habaib. Ini kayak Malaysia ini udah terpengaruh sama si Kapirudin nih. Saya boleh ya? Bib ya, ngomong Kapirudin ya. Ya. Bener. Yeah. Bukan Imanuddin, tapi Kapirudin. Ya. La yubghiduhum illa kafir. Wala yuhibbuhum illa mu'min. Itu sabda Nabi itu. Ya. Ini sabda Nabi, tidaklah membenci mereka para ahlul bait itu karena Nabi mereka adalah kafir. Dan kita mencintai ahlul bait itu mereka ahlul bait itu adalah mukmin. Ini kalau saya sudah sampai sekarang, saya menurut saya berat kalau menyebutin Imanuddin, Kapirudin, kalau belum dapat hidayah. Bukan nuding saya, enggak, saya berdasarkan hadis. Kitabnya ada buat di rumah. Kalau mau dikatakan itu hadis yang nggak sahih, dan benar, bukan ahli hadis.
tapi saya berdasarkan hadis. Ya, di Malaysia udah banyak yang ikut maki-maki hadis. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin, hati-hati ini. Ini adalah fitnah besar. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Rafi yang di Malang Darul Hadis. Beliau mengatakan, kalau ada satu Habib Ahlul Bait Nabi dibenci Nabi. Demi Allah, nih Habib ini semua nih. Ini dunia Rasul. Saya nggak mau ngomong terlalu berlebihan. Kalau ngomong berlebihan dan satu kita nanti saya dianggap ngaco. Karena kadang-kadang di setiap maulid kemana Badr ada aja. Saya nggak mau bicara dulu dah. Ya, makanya saya nggak mau tuh satu pertemuan kayak begitu tuh. Gak ada artinya, gitu. Ya, kayaknya dia cuma hanya menunjukkan kesombongan dirinya aja gitu. Mereka pirit, sombong. Ya. Hadirin, apa kata Habib Abdurrahman? Satu saja ada zuriat Nabi. Orang benci, Nabi nangis. Di Indonesia sekarang bukan hanya Habib Indonesia. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dianggap palsu. Bukan turunan langsung dari Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir al-Rumi. Kalau demikian, yang dibenci oleh Imat CS ini, Imat CS ini bukan hanya Habib Indonesia. Dengerin. 80.000 kuburan di Jabar, termasuk yang ada di dalamnya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, itu semuanya Habib Wali. Kalau bukan wali, dikubur di situ. Ini pagi dikubur, siang udah ada di atas kuburan. Kata siapa? Saya dapat cerita ini. Apakah saya udah kiamat? Belum. Saya dapat cerita dari Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI almarhum al-Maghfurlah. Pernah beliau berziarah ke pemakaman Jambal. Pertama datang ke Yaman, dia ziarah ke pemakaman Jambal menjelang maghrib. Kata beliau itu kuncinya, kalau kata orang itu kuncinya yang dijaga pintu. Menjelang maghrib kita nggak terima tamu, udah dikunci. Mudah-mudahan kita saya ini sama dengan yang lain. Ya, demi Allah saya katakan ini bukan dari saya, tapi dari Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ almarhum al-Maghfurlah. Ya. Lalu beliau nggak jadi. Paginya beliau habis bayang subuh, begitu assalamualaikum, dibukakan pintu. Yang kebetulan kuncinya saat itu namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Lalu Kiai Muhammad Iskandar ini nanya, kenapa menjelang maghrib sampai isya ini pintu nggak boleh dibuka, nggak boleh ada orang yang ziarah. Oleh beliau dikisahkan, dia bilang dulu ada ulama dari Syria yang nggak percaya bahwa Habib Abdullah itu dari keturunan Nabi, Habib Abdullah bin Ali Haddad. Maka kemudian dia datang dengan murid-muridnya 40 di bawah dari Syria. Yang terima dia nih, si Abdullah ini, si kuncian ini. Maghrib, datangnya maghrib, habis sholat maghrib langsung dibukakan pintu oleh Abdullah ziarah. Ternyata dia yang ditanyakan mana makomnya Abdullah al-Haddad, gak pakai sebutan Habib, mana?
yang namanya Abdullah Al-Haddad yang katanya wali, yang katanya Zuriah Rasul. Saya mau ketemu. Diunjuk ya, nama dia diantar. Kalau orang lain diarah ke wali, diarah ke makom ulama itu duduk kemudian baca yasin, tahlil, kemudian berdoa. Ini enggak, dia diri si ulama ini diperhatikan oleh si Abdullah tadi, dan santri-santrinya jangan ada yang noleh, perhatikan semua kepada kuburan yang namanya kuburan Habib Abdullah. Dia bilang, ya Abdullah, engkau orang mengatakan adalah turunan Nabi. Engkau ada orang yang mengatakan engkau adalah wali. Engkau ada yang mengatakan adalah al-alim al-allamah. Nah, kalau memang engkau demikian dengan sebutan orang, malam ini saya ingin salaman dengan engkau. Bangun engkau dari kubur. Itu si ininya. Si Syekh dari Syria ini. Dan Habib Abdullah itu udah bener. Itu Abdullah tadi ini yang jadi ini nih. Jadi punca ini bener nih. Waduh, ada apa nih? Dengan izin Allah kuburan belah. Habib Abdullah naik ke atas Abdul Haddad dan nemuin ini Syekh. Ketika Syekh melihat ini Habib Abdullah, anta Abdullah bin Al Haddad, na'am, kata Habib Abdullah, langsung jatuh pingsan. Dan murid-muridnya semua yang 40 orang pingsan semuanya. Ketika dia bangun, dia langsung cium itu kuburan dan mulai dia saat itu mengatakan kepada muridnya, saya yakin bahwa dia adalah seorang habib, dia adalah seorang Zuriah Rasul, dia seorang ulama, dan dia wali. Mulai hari ini saya akan terus menyebut nama Habib Abdullah ketika saya mau tahlil, mau zikir dan sebagainya. Nah, kejadian itulah yang diceritakan oleh Abdullah ke Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Kenapa? Alasannya kalau pas maghrib nggak boleh dibuka itu. Takut ada yang begitu lagi. Takut ada yang begitu lagi. Jadi bolehnya. Nah, lalu kita kaitkan dengan omongan Ki Kafiruddin ini. Ada hadis yang mengatakan, Nabi bersabda, yang artinya begini, kalau ada orang yang mengaku nasab kepada ayahnya dan dia tidak bersatu nasab kepada ayahnya, akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang ngaku saya anak Cipulat, pas gitu dia ketahuan dia bukan anak Cipulat, nggak nyambung nasabnya, maka orang itu yang mengaku-ngaku ke dia turunannya itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau benar si Kafiruddin ini tesisnya itu benar, nggak usah diunjukin sama orang-orang bodoh. Kalau dia mengatakan ulama, datang loh ke Habib Abdullah. Kan dengan kata lain 80.000 habib itu dianggap sama beliau palsu. Karena Ubaidillah nggak nyambung kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sedangkan Habib Abdullah kaitannya kepada seluruh habaib yang ada di Yaman, kaitannya nyambungnya kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Semua habaib. Ya, Al-Hasani nggak ada di Yaman ya. Banyak kan itu habaibnya bukan. Al-Hasani nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya Al-Husain. Dari Imam Husain. Nah, kalau dia anggap Habib semua palsu karena Ubaidillah nggak nyambung kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti turunan Nabi dari Imam Husain habis. Nggak ada. Dan ini habaib-habaib kayak kita ini, orang yang patut dikutuk sama Allah. Sekarang kita udah dikutuk belum sama Allah? Ayo. Pertanyaannya gitu aja. Berasa nggak dikutuk kita sama Allah? Maaf, Muhammad bin Imad Robika Bahadi. Tapi Muhammad boleh dikutuk, tak punya pesantren. Saya bangun pesantren dari tahun 1994 sendirian. Gak ada yang bantuin, cuma Allah yang bantuin. Kalau Allah untuk saya, mana Allah mau bantu saya? Sampai hari ini,
Kalau Allah mengutuk kepada habaib, saya nggak bakal sukses dalam pesantren. Saya nggak bakal punya murid, betul nggak? Mau dikutuk kok, gitu. Wallahi, jadi saya menjerit kepada Allah, menjerit kepada Rasulullah. Tolong ya Allah, ya Rasulullah, 8:30 hujan, tolong berhentiin. Alhamdulillah berhenti. Berkat Rasulullah dan Allah. Kalau saya tidak nyambung dzurriyyah kepada Nabi, gak bakal berhenti hujan. Demi Allah, saya katakan itu. Saya lagi demi Allah. Maka oleh karena jangan terpengaruh ini. Kalian ini semua, bahwa ada yang mengatakan Habib palsu, kemudian kita ikut mendukungnya bahwa Habib itu palsu. Hati-hati. Karena justru tudingan yang tidak tepat akan kembali kepada dirinya. Ya. Si Yusuf udah mulai error. Minta duit ke malaikat Jibril. Ya. Lihat ya di video. Ya Allah, ya Jibril, turunin duit, capengin duit. Apaan dia begitu? Dia anggap Jibril ATM dia. Nauzubillahi min dzalik. Ini udah mulai error. Ini salah satu di antara orang yang membenci habaib. Ini salah satu di antara yang membenci habaib, yang ikut dengan komitmennya si Iman. Kori sekarang udah beracak-acakan omongannya, udah kabarin. Kita nggak lawan, kita diemin. Biar aja Habib Hanif aja yang maju sendiri, atau bodoh yang lain kita nggak usah kita nggak ikutin. Bukan kita nggak bisa, kenapa? Bukan nggak bisa. Buat apa gitu? Sama Habib Hanif aja kalau orang udah dapat hidayah cukup, betul nggak gitu? Ini kalimat iktidha dari saya. Tujuannya udah, yang kayak begitu kalau nunggu di sosial media pindahin. Jangan kita ikut terpengaruh. Bahwa Habib itu semua nakobah di luar negeri mengakui dia adalah karisan nasabnya kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi Al-Muhajir. Makanya Nabi Muhammad menyebutkan begini, Habib kita, ana sayyidu walidah Adam wala fakhr. Saya ini adalah penghulunya anak Nabi Adam, tapi saya nggak sombong. Wala fakhr, bukan karena sok, tapi mengakui. Oke, ini kalimat iftitah dari saya. Jadi kalian sekarang sudah hadir di sini, pandanglah mereka, karena memandang mereka, insya Allah kita menjadi wakil mereka ini. Dapatlah kita nanti di akhirat memandang baginda dan baginda Muhammad. Kalau salaman sama mereka, yakinkan sama kita, salaman sama mereka, tangan kita akan sampai salamannya kepada Nabi kita Muhammad. Saya kewajiban berbicara begini bukan jual kecap. Sebab kalau kalian terjebak dengan omongan-omongan yang begitu, bukan kami yang celaka, tapi kalianlah umat Nabi yang celaka gara-gara orang yang benci kepada kabar Habib. Ya, jadi kalian jadi korban daripada mereka itu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doakan saya, walaupun sampai hari ini saya masih sendirian, gak ada yang bantuin saya. Bahkan nama saya sudah dipendam di tangan, walaupun saya masih hidup. Walaupun banyak yang saya kerjakan untuk kepentingan umat Islam, biarlah itu hanya menjadi pengalaman pribadi saya. 3 kali saya membangun sanawiyah, saya membangun pondok, saya membangun majlis taklim, yang roti sekarang menyebar di mana-mana, roti Al-Qol. Dimulai dari saya di sini, disuruh oleh Habib Abdullah bin Salim Kebonanas. Saya masih pakai tongkat gendol-gendol roti, 20 di bawah dari sono, naik bus, kemudian naik kereta. Bulan ini disebarin di sini sama ibu, ayo kita baca roti. Sekarang alhamdulillah Tangerang sampai Banten orang udah banyak yang tahu roti Al-Qol. Asalnya tadinya roti Al-Hajar deh. Nah, sekarang ini udah roti Al-Qol di mana-mana udah menyebar. Dan Jamarat cabangnya udah banyak. Jamarat itu singkatan dari Jamiah Majelis Roti Al-Qadisiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Jadi malam ini jadi malam berkah buat kita semua. Malam yang saya berikan pencerahan
Dan kita pernah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, ada dua ceramah dari waktu Alhamdulillah wala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Arsalahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang Maha terpuji atas segala kesempurnaan-Mu ya Allah yang Maha sempurna. Tuntunlah kami ke jalan yang benar dan tetapkanlah kami senantiasa di dalam kebenaran itu. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh manusia beriman yang menginginkan makna hidup di dalam garis-garis kehidupannya. Salam juga buat keluarganya yang suci, sahabatnya, saudara seiman serta sekeyakinan yang senantiasa mengikutinya dengan ihsan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Tadi kita mendengarkan guru kita Habib Muhammad panjang lebar bicara masalah habaib dan dia bawakan satu hadis. Hadis itu hanya beda redaksinya, termaktub di kitab Al-Itqan dan Durrul Manthur. Di sana redaksinya berbicara tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, siapa yang mencintaimu mukmin dan yang membencimu adalah munafik. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan man intasaba min ghairi abihi mal'un. Barang siapa bernasab kepada bukan bapaknya, maka dia terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah soal iman dan siapa itu, ada lagi apa kuat kleret bola apa, sebetulnya gampang saja. Saya punya ilmu namanya kritik studi Islam. Di dalam kritik studi Islam kita nggak perlu dalil yang begitu. Dalam tempo 2 detik saya bisa jawab. Penolakan itu harus ada dari dalam, bukan dari luar. Masa orang luar lebih tahu kakek nenek moyang kita ketimbang kita sendiri? Kan lucu. Jadi penolakannya kalau Habib Ahmad bin Isa menolak dia punya anak Ubaidillah, maka tidak ada habaib di Indonesia. Tapi penolakannya dari luar. Masa orang luar lebih tahu tentang kita? Nah ini ajaib. Jadi di dalam ilmu kritik studi Islam itu bilangannya detik jawabannya. Nggak perlu dalil dulu, gampang. Kalau dalil kitabnya dia cuma kitabnya Fakhrul Razi, itu pun palsu lagi. Kitabnya palsu, tidak diakui oleh Fakhrul Razi. Jadi ini orang aduh ya Allah. Pas mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Saya di sini tidak panjang-panjang, saya hanya membacakan satu ayat. Karena ayat ini luar biasa, hebat banget Al-Qur'an ini. Dikatakan di situ Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaihi kitab bil haqq musaddiqan lima anzala Taurat wal Injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini tantangan dari Allah. Jadi kalau kita ada umat-umat lain punya Tuhan-Tuhan yang lain, tantangannya dari Allah. Dibilangkan sama Allah SWT, ahum khalikun au yakhluqun. Mereka itu mencipta atau diciptakan. Jadi orang boleh saja ngaku Tuhan, tapi harus punya kreasi, harus punya karya. Bisa nggak dia bikin langit? Nggak bisa, bukan Tuhan. Mengaku Nabi boleh. Punya mukjizat nggak? Kalau punya mukjizat bisa diakuin sebagai Nabi. Kalau mengaku Tuhan harus punya ciptaan yang orang tidak mungkin mampu, seperti bikin langit. Nah di sini Allah mengutip sedikit saja. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Wal hayyul qayyum. Hayyu maha hidup. Qayyum itu bisa menghidupkan. Ini kan luar biasa. Kalau orang lain ngaku Yesus itu Tuhan, bisa nggak menghidupin dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi Al-Qayyum menghidupkan dirinya sendiri. Ini baru kriterianya Tuhan. Lalu yang kedua, secara gamblang Allah mengatakan nazala alaihi kitab. Kenapa kalimatnya bukan anzala tapi nazala? Nazala artinya turunnya ala muktin, sedikit demi sedikit bertahap. Itu Al-Quran.
maka disebut Al-Furqan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalaupun ada ayat Al-Quran seperti tadi, Nazala alaihil kitab wa anzala Taurat wal Injil. Kalimatnya anzala. Ya, min qablu hudan linnasi wa anzala Al-Furqan. Al-Furqan ini Quran toh. Di situ sudah disebutkan anzala, maknanya Al-Quran ini turun di Lauhul Mahfuz sekaligus, tapi diwahyukan kepada Nabi bertahap. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini luar biasa, Al-Quran itu sakti banget dah. Ayat-ayat Quran itu kalau kita kupas satu demi satu, kita akan tambah beriman. Walhamdulillah, sekarang kita umat Islam sudah bersatu dengan gabungnya Anies dengan Caimin. Muhammadiyah sama NU sudah jadi satu. Alhamdulillah, sudah tidak ada lagi kadrun, kampret sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Saya nggak bisa lama. Kenapa? Karena saya baru sembuh dari operasi. Jadi sekedar itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang panjang-panjang Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabillahi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia, yang sama kita hormati para habaib, para asatidz yang hadir. Masya Allah, tabarakallah, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas dan keluarga besar semuanya, Al-Habib Farid, Al-Habib Umar, Masya Allah, Al-Habib Hasan, Masya Allah, Al-Habib Hussein Al-Jufri, Masya Allah, Ma'alaidin, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini para habaib seluruhnya nih. Anak hadir kemarin sebenarnya cuma mau dengerin ceramah nih, mau dengerin tausiah dari Habib Abdurrahman, Habib Muhammad bin Abdurrahman. Tapi Masya Allah, tabarakallah, pada kesempatan hari ini tadi udah dibuka dengan masalah yang subhanallah. Ini urusannya, kaitannya, kalau kita nih para habaib ngomong kayak begini kayaknya gimana ya? Hah? Iya, sangkanya mau bela diri. Habib, ente ngomong mau disanjung, mau dihormatin, mau dihargain. Astagfirullahaladzim. Kita semua ini lahir menjadi habaib, itu nggak pernah mesen. Dan nggak pernah habaib kepengen dihormatin. Terus sekali lagi, nggak pernah minta dihormatin. Betul kan? Nggak ada. Jadi nggak ada tuh. Kalau ada yang bilang Habib mau dihormatin, Habib mau dihargain, nggak ada. Wah subhanallah, para habaib asal kita tahu, kalau Habib melakukan suatu perbuatan yang salah, itu dia mendapatkan 2 dosa. Ini perlu ditahu. Tapi kalau Habib melakukan suatu kebaikan, luar biasa. Makanya ibaratnya begini, ada satu kiai bilang sama saya, Habib, terus terang aja Habib, kalau habaib ya diperlakukan dengan perlakuan yang gak bagus, itu ibarat seseorang menekan bola di dalam air. Ya, menekan bola di dalam air. Ya, semakin ditekan, semakin naik. Sekarang kita lihat haul-haul di mana-mana. Penuh gak kira-kira jamaahnya? Subhanallah. Dan orang yang cinta habaib lebih malah. Dengan diperlakukan semacam ini, orang yang mengerti tentang siapa tuh habaib banyak ingin tahu. Akhirnya mereka banyak berduyun-duyun
cinta kepada habaib. Nggak pernah habaib kepengen dicintain, enggak. Tapi memang merupakan satu ketentuan yang telah digariskan, di mana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa itrati ahli baiti." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyatakan bahwa aku tinggalkan dua pusaka yang apabila engkau berpegang kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Quran, wa itrati ahli baiti, yakni keturunan ahli baitku. Subhanallah. Dan ini hadis paling sahih dibandingkan dengan wa sunnati, itu lebih sahih wa itrati ahli baiti. Jadi kalau kita bahas kayak begini nih, kayaknya kesannya bagaimana begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Subhanallah, tabarakallah, tahaddus bin nikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hati kita untuk kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat adalah bagaimana kita di dalam kehidupan kita mencontoh Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita pegang. Apalagi saat ini kita mengadakan peringatan Maulid, Masya Allah. Dikatakan mereka yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan jamaah, di mana di situ dibacakan sirah nabawiyah, di situ diceritakan akan kisah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sampai di situ, jamaah yang hadir kemudian dijamu untuk diberikan makanan. Dikatakan, Ba'asyallahu yaumil qiyamah, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang yang bersikap demikian itu, yakni dengan siapa? Ma'as suhada, dengan para suhada, ma'as salihin, para salihin, ma'al atqiya, dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga keluarga besar Habib Abdul Rahman mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang hadir pada kesempatan hari ini dilimpahkan kebaikan-kebaikan dari Allah, dan semoga kita yang hadir seluruhnya senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta istiqamah dalam menuntun untuk melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله. Amma ba'd, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, khusus ayahanda Habibana Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga para habaib yang lain, anakku Idrus Al-Jufri yang mengundang saya ke sini, dan juga seluruh para habaib, para guru, para ulama, para kiai, para asatidzah. Matta'anallahu tula hayatikum wa nafa'anallahu bi'ilmikum wa amalikum. Kemudian juga para masyarakat setempat, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkenan untuk menunggu walaupun tadi hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana saya juga tidak berkurang semangat walaupun dari Jakarta menuju ke Cisauk ini. Alhamdulillah, dengan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kenalan dengan masyarakat di Cisauk ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
kalau tanpa wasilah dari acara maulid, dari para habaib di sini, mungkin saya tidak kenal. Dan kalau saya tidak kenal, mungkin saya kurang didoakan. Dengan berkahnya maulid yang diadakan di sini oleh para habaib dan para guru, para kiai, sehingga kita bisa bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit di majelis ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat, punya hutang, mudah-mudahan dimudahkan bayar hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara kita, keluarga kita yang belum mendapatkan taufik, mudah-mudahan dibukakan pintu taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati maulid Sayyidir Rusul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita remehkan maulid Nabi, Bapak Ibu sekalian. Karena yang kita peringati pada malam hari ini adalah maulidnya makhluk paling mulia, baik di dunia maupun di akhirat, baik di langit maupun di bumi. Ahlan wa sahlan. Habib bakhair. Jadi yang kita peringati ini adalah maulidnya makhluk yang paling mulia, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu, kalau kita hadir di dalam acara maulid Nabi, hadirkan hati kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memandang orang-orang yang cinta kepada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti Allah pun cinta sama kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya banyak para guru, para habaib, saya tidak layak untuk berdiri di sini. Tapi karena amanah, diamanahi untuk bicara, ya saya ingin sampaikan wa'alaikum walastu bi khairikum. Saya diminta bicara di sini, memimpin di sini, padahal saya bukan yang terbaik. Kalau tadi dikatakan saya pimpinan majelis Rasulullah, saya bukan pimpinan, saya khodim, pembantu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang alhamdulillah majelis Rasulullah sudah punya cabang di 13 provinsi dan 6 negara. Dan itu semua kenapa? Barokahnya Habib Mudir, barokah gurunya Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Hanya itu. Kalau saya apa? Saya tukang bawain sendal, tukang beres-beres, tukang minta berkah kepada Allah melalui wasilah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia paling mulia, bahkan makhluk paling mulia. Di antara buktinya Allah sebutkan bahwa yang namanya kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu di alam ini. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Gak ada sesuatu pun di dunia maupun di langit itu kecuali diliputi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah berfirman tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah enggak katakan illa rahmatan lil muslimin. Kenapa Allah katakan begitu? Karena Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Ada dalam satu kesempatan beliau ketika khutbah, ketika beliau tausiah di Masjid Nabawi, itu ada satu pohon kurma yang beliau biasanya nyender di situ. Dalam satu kesempatan masjid diperbesar, Masjid Nabawi. Lalu pohon itu enggak lagi disenderin sama Nabi Muhammad SAW. Lagi khutbah Jumat terdengar suara teriakan, entah teriakan apa. Suara keras gitu. Terus Rasulullah SAW dari podium, dari mimbar itu turun langsung memeluk pohon.
ditepuk-tepuk sama beliau. Pohon itu suaranya makin kecil, seperti anak kecil yang nangis. Kalau pohon, gunung, alam semesta aja sayang kepada beliau, apalagi kita. Harusnya kita sebagai manusia, apalagi muslim, apalagi mukmin, itu lebih sayang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Bapak Ibu sekalian hadir di majelis ini dapat hidayah dari Allah karena wasilahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu sangat cintanya sama kita. Dalam satu kesempatan dalam hadis dikatakan, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu. Ibu itu lagi gendong bayi. Terus ibu itu digendong, dipeluk bayi itu. Diangkat, dicium, dipeluk lagi. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum sampai kelihatan giginya. Beliau itu kalau senyum jarang kelihatan gigi. Kalau sampai kelihatan gigi berarti beliau senang sekali. Terus beliau tanya sama para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, "Kaifa ra'yukum? Bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu sama anak?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ibu itu sayang banget sama anaknya. Sampai bayi itu digendong, dicium, diangkat." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, saya kepada seluruh umatku lebih sayang dari ibu itu sama bayinya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saking sayangnya, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, hadirat sekalian, anak-anakku sekalian, dalam satu kesempatan beliau datang subuh-subuh mau mimpin sholat, sampai ke masjid beliau wajahnya berseri-seri, senang sekali. Sahabat bingung, ini kenapa Rasulullah kok kelihatannya senyum, senang sekali, gembira sekali. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, kenapa anda ini kelihatan senang sekali? Apa ada wahyu turun? Ada suatu nikmat dari Allah buat anda ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semalam itu seluruh nabi dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi kumpul. Terus semuanya diberikan sama Allah satu doa yang tidak ditolak. Maka seluruh nabi berlomba-lomba berdoa. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali saya. Ketika diminta, ya Allah, ini doa saya tunda untuk umatku di akhir zaman. Kalau di akhirat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka. Dikasih doa khusus, nggak ditolak sama Allah. Dia malah mikirin kita. Bukan mikirin dirinya, bukan mikirin keluarganya, bukan mikirin teman-temannya, bukan. Yang dipikirin kita. Lalu apa yang kita balas sama beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau baca salawat aja malas, hadir pengajian juga malas, zikir pikirannya kemana-mana, sholat juga kadang-kadang ditunda-tunda. Terus apa yang mau kita bawa kalau beliau nanya nanti sama kita, ya fulan bin fulan, kamu apa yang kamu lakukan untuk membela agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kita bisa beralasan, ya Rasulullah, saya ini sibuk, nggak punya banyak waktu, saya kerja, ya Rasulullah, saya di rumah, saya banyak ngurusin anak, saya banyak ngurusin keluarga. Apa bisa kita ngomong begitu nanti di hadapan beliau sambil senyum beliau nanya sama kita? Padahal kita udah dibelain segitunya. Bukan hanya begitu Bapak Ibu sekalian, orang-orang manusia, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, itu kalau meninggal, mau meninggal, itu yang dia ucapkan itu adalah yang paling dia cintai. Kalau dia cinta sama mobilnya, itu yang terakhir dia wasiatkan mobil itu, tolong tuh mobil periksa
perbaiki, cuci, habis itu dia mati. Ya. Kalau dia cinta sama rumahnya, dia akan ngomong yang terakhir soal rumah itu. Kalau rumah nanti dibeginikan begitu. Begitupun istri, anak, segala macam. Ya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal, itu kata-kata yang terakhir keluar, ummati, ummati, as-salat, as-salat. Umatku jangan tinggalin sholat. Umatku jangan tinggalin sholat. Wattaqullah fima malakat aymanukum. Dan hati-hatilah kalian sama hamba saya yang kalian miliki. Jangan sembarangan. Itu kata-kata yang terakhir keluar dari mulut beliau itu siapa? Kita. Mungkin kita bilang, Bib, itu kan untuk sahabatnya beliau. Bukan untuk kita yang sekarang. Kata siapa? Dalam satu kesempatan, beliau lagi kumpul dengan para sahabatnya, Bapak Ibu sekalian. Terus beliau bilang, alangkah kangennya saya dengan saudara-saudara, biikhwani, dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hal nahnu ikhwana? Bukankah kami ini saudara-saudaramu yang selama ini menyertai kamu? Apa jawaban beliau? La, bal antum ashabi. Tidak. Kalian itu hanya sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah melihat aku, tapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kata beliau, alangkah kangennya saya ingin melihat, ketemu dengan saudara-saudaraku. Kita ini kangen nggak sama beliau? Itu masalahnya, ya. Berapa banyak kita salawat sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau begitu kangennya, nasihatin kita, wasiat terakhirnya juga buat kita, doanya disimpan buat kita. Dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, beliau pernah berdiri sholat malam. Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melakukan sholat malam, qiyamul lail nggak kayak kita, ya. Kalau kita qiyamul lail, Pak, baca apa surat? Nah, atau ini sama guru Bapak. Bukan, kalau di Cisauk mau orang-orang soleh, bacanya Al-Baqarah. Iya, bacanya Al-Baqarah, betul. Iya. Siapa yang baca Al-Baqarah kalau sholat malam? Bib, saya baca Al-Baqarah, tapi ayat kursinya doang. Sama Amanah Rasul, rakaat kedua. Itu kan juga Al-Baqarah, dia Al-Baqarah. Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam bab istihbab li tatwilil qira'ah fi salatil lail. Beliau pernah malam hari sholat tahajud membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Kata Hudzaifah bin Yaman, yaqra'u biha mutarassilan. Bukan hanya 3 surat panjang itu yang dibaca, tapi bacanya pun pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau ketemu ayat tasbih, beliau tasbih dulu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhanarabbiyal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awudan. Kalau ketemu ayat tentang neraka atau apa, beliau minta perlindungan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gimana salatnya? Ya. Imam baca apa namanya? Tahajud baca Al-Baqarah. Ini imam tahajud keterlaluan. Itu Rasul dengan sahabatnya. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailati." Saya salat malam tahajud sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah, apalagi kalau sendirian. Nah, dalam satu hadis dikatakan beliau itu pernah sholat malam membaca hanya 1 ayat.
tapi diulang-ulang dalam keadaan berdiri, ruku, iktidal, sujud sambil nangis. Ayatnya apa? Surah Al-Maidah ayat 115 kalau tidak salah, yang bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau Engkau mengazab mereka, mereka itu hanya hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau Engkau ampuni mereka, maka Engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nangis terus ngulang ayat itu sampai Allah suruh Jibril turun. Turun Jibril terus kemudian nanya sama Rasulullah SAW, ya Muhammad, kenapa Anda mengulang-ulang ayat ini sambil nangis begini? Kata Rasulullah SAW apa? Ya Jibril, ummati. Wahai Jibril, saya khawatir dengan umatku. Diulang-ulang ayat itu. Ya Allah, kalau Engkau mengazab mereka, mereka hanya hamba-Mu. Kalau Engkau ampuni, maka Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ahlan wa sahlan. Jadi hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, kasih sayang beliau kepada umatnya itu luar biasa. Ada satu sahabat beliau yang jadi pembantu beliau, namanya Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Sayyidina Anas, saya jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 tahun lamanya. Belum pernah sekalipun beliau marah sama saya. Bahkan belum pernah beliau nanya, kenapa kamu nggak lakukan itu? Sampai kata Sayyidina Anas, saking nggak pernah dimarahi, sekali waktu saya pengen dimarahi sama beliau. Beliau suruh untuk berangkat ke pasar, untuk beli sesuatu. Kata Sayyidina Anas, la ya Rasulullah. Sayyidina Anas ingin bilang begitu, tidak wahai Rasulullah, tidak mau supaya dimarahi. Rasul nggak marah, Rasul pergi. Sayyidina Anas berangkat ke pasar. Orang tujuannya bukan mau melawan, siapa yang berani ngelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh hanya kepengen sekali aja dimarahi, jadi pembantu. Ya. Nggak dimarahi. Pas lagi di jalan, ada orang yang nutup matanya dari belakang. Terus Anas nyebut si aku, salah. Terakhir terus dia buka, dan dia lihat ke belakang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil senyum beliau bilang, pergi juga kamu wahai Anas. Dipeluk sama Sayyidina Anas, ya Rasulullah, saya tuh bukan nggak mau pergi, saya tuh cuma kepengen dimarahin sekali aja. Malah engkau nggak marah, ya saya pergi. Saya melakukan itu. Itu Sayyidina Muhammad. Sementara kita sama pembantu berapa kali marah sehari, kayak makan obat 3 kali sehari dan dimarahin. Jadi kita jaga omongan kita ya sama pembantu, apalagi itu sama pembantu loh ya, apalagi sama istri, sama suami, sama anak ya. Orang sama pembantu aja nggak pernah dimarahin. Dalam satu kesempatan beliau lihat ada orang mukulin pembantunya, dipukuli. Terus beliau dari belakang bilang, ya Abdallah, wahai hamba Allah, Allah maha berkuasa menyakiti kamu daripada kamu sama hambamu, hamba saya. Orang itu noleh, dia lihat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya merdekakan karena Allah. Kalau enggak kamu merdekakan, niscaya kamu enggak bisa lewat di atas sirat, karena kamu nyiksa dia itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ini bukan di masa kita. Ini di masa orang-orang pada saat itu perang. Biasa jadikan hamba saya, mukulin orang, ya, minum minuman keras, berzina, biasa orang-orang pada zaman itu. Tiba-tiba ada orang yang sama pembantu gak pernah marah, sama anak pun begitu, sama temannya. Ini tentang kasih sayang Sayyidina Muhammad SAW. Beliau itu kalau ada sahabatnya, siapapun yang datang, itu beliau nggak pernah noleh. Dia menghadapkan wajahnya. Kalau orang ngomong,
Beliau duduk, kakinya itu fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nempelkan dengkulnya ke dengkul orang yang diajak bicara. Terus ditaruh tangannya di atas paha orang sambil senyum. Ada apa? Coba kalau kita dibegitukan orang, gimana perasaan kita? Masya Allah. Sampai ada hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah tentang kasih sayang beliau ini, ya. Sampai banyak orang masuk Islam karena akhlaknya beliau. Dalam satu kesempatan dalam hadis dikatakan ada seorang, kalau sekarang mungkin namanya kardinal. Kardinal itu orang di bawah paus, ya, dalam agama Kristen, uskup. Dia datang jauh-jauh dari Habasyah, Ethiopia. Dia ingin berdebat sama orang yang ngaku nabi, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dia dengan kalung-kalung salib dari emas, menunjukkan derajatnya yang sangat tinggi dalam agama Katolik, Kristiani. Datang sampai ke Madinah, terus dia nanya, mana yang ngaku nabi? Orang nunjukkan itu Masjid Nabawi. Datang dia ke masjid, mana? Orang nunjuk kepada seorang laki-laki yang duduk dengan kaki kanannya dilipat ke perutnya, kaki kirinya di bawah. Nggak ada singgasana, nggak ada nggak ada kerajaan, nggak ada mahkota, nggak ada apa-apa. Duduk di sekeliling sahabat-sahabatnya. Padahal waktu itu kekuasaan Islam itu berbatasan dengan Bizantium di Romawi dan Kisra di Persia, lebih luas dari Indonesia ini. Tapi sang pemimpin itu duduk di atas tanah, kakinya nahan perutnya, duduk di atas tanah biasa. Adi bin Hatim yang melihat dari luar Masjid Nabawi, terus dia bilang, ini bukan sifat seorang penipu yang bisa seperti itu. Dengan kekuasaan sebesar itu masih bisa duduk begitu, bukan penipu. Dia mau masuk, diduluin sama seorang perempuan. Perempuan itu adalah Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah, seorang perempuan yang tua, buruk rupa, dan baunya tidak enak. Di dalam beberapa kitab sirah dikatakan ketika masuk ke pintu, orang-orang nutup hidung karena baunya. Sebagian orang memalingkan wajah karena nggak tahan dengan baunya. Sebagian lagi nundukkan kepalanya. Hanya satu orang yang tidak menundukkan wajah, tidak menoleh. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu masuk terus berdiskusi lama sekali. Wanita itu ngadukan suaminya yang menzihar dia. Zihar itu menyatakan kamu seperti ibu saya. Dicerai enggak, diperlakukan sebagai istri enggak. Dan wanita itu, karena wanita itu turun satu surah langsung dari 7 lapis langit menjawab dia, yaitu surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Itu ayat itu, surah itu turun tentang wanita yang buruk, bau, sudah tua seperti itu, yang jawab langsung Allah dari 7 lapis langit. Allah nggak peduli kulit kita, anak-anakku sekalian. Antum pikir saya pakaian begini lebih mulia? Nggak ada. Yang mulia itu takwa kita sama Allah, dan takwa itu yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu ngomong lama sekali dan Rasul tidak sekalipun nutup hidungnya. Ya. Adi bin Hatim sang kardinal ini melihat dari luar, ini juga bukan manusia biasa yang bisa begini. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa sallim. Setelah itu terus keluar Khawlah binti Tha'labah, Rasul pun keluar. Adi bin Hatim ini udah turun mental. Kedua kali dia KO melihat itu. Ini belum ngomong loh. Niatnya datang jauh-jauh mau debat, mau diskusi, mau muji yang namanya Nabi akhir zaman kayak apa. Terus Rasul masuk ke rumahnya. Kita tahu rumah beliau di sebelah Masjid Nabawi. Masuk ke rumahnya, Adi bin Hatim ngikutin terus ngetok pintu. Terus dibuka
dipersilahkan masuk sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam, Adi bin Hatim melihat nggak ada harta, nggak ada hiasan, ya. Bawah itu pasir, cuman ada satu bantal. Sama Rasul SAW, Adi bin Hatim dipersilahkan duduk di atas bantal dan Rasulullah SAW duduk di atas tanah. Melihat itu Adi bin Hatim berkata, Asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin pada saat ini jauh sekali dari akhlak-akhlak seperti itu. Kalau kita berakhlak mengikuti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti Mick Jagger, bukan mengikuti Madonna, bukan mengikuti orang-orang ahli maksiat seperti itu. Kalau kita ngikutin Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini akan penuh kasih sayang. Orang-orang akan berlomba masuk Islam. Orang-orang anak-anak muda kita dan sebagainya lebih senang cinta sama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan yang lain. Tapi karena kita idola, kita malah ke yang lain, maka Allah hinakan kaum muslimin pada saat ini dengan kabuta isair, seperti buih dalam banjir, nggak ada nilainya. Ya. Nah, hadirin wal hadirat, ini beberapa hal dari kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak beliau yang kalau kita ikuti. Saya baru bicara tentang kasih sayang beliau, kelembutan beliau. Saya belum cerita tentang kesabaran beliau. Saya belum cerita tentang ibadah beliau. Saya belum cerita tentang tawaduknya beliau. Saya belum cerita beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, seorang ayah. Kalau kita dapatkan semua itu, kita nggak akan nyari orang lain, nggak akan peduli sama orang lain. Ya. Semua manusia di bumi ini kita nggak akan peduli. Kita hanya akan peduli sama Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah beliau yang akan terus ada di dalam mata kita, ya, benak kita, pikiran kita, doa-doa kita akan ikut beliau terus Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin wal hadirat, dalam maulid ini pesan saya satu. Mulai sekarang yuk kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tingkah laku, dalam gaya bicara, dalam sikap, dalam akhlak sama orang lain, adab sama orang tua, sama pembantu, sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan diberkahi hidup kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ini tidak lama. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, saya ini kakak tertua dari Habib Mundir. Saya gendong beliau dulu waktu masih kecil. Kami beda 6 tahun, ya. Jadi waktu masih bayi itu saya gendong. Tapi ternyata sudah dipanggil sama Allah lebih duluan. Kenapa? Karena taatnya jauh lebih banyak, sementara saya banyak maksiat, maka disuruh tobat dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ini menunjukkan betapa singkat hidup kita. Habib Mundir sudah tidak ada. Banyak teman-teman saya udah nggak ada. Umur saya hampir 60 sekarang. Ya. Jadi orang sering bilang, Bid, adiknya Habib Mundir, ya alhamdulillah, berarti awet muda. Saya lebih tua dari beliau jauh. Ya. Nah, jadi pesan saya adalah usini wa iyyakum, yuk mulai sekarang dengan maulid Nabi kita ikuti akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita nggak perlu marah, jangan marah. Kalaupun marah, katakan kata-kata yang benar. Jangan kemudian kita nyaci maki, jangan kemudian, karena itu setiap kata ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap satu kata yang keluar itu malaikat nyatet, ya. Kalau nggak benar kita ngomong, maka kembali kepada diri kita. Kita bilang sama orang, kamu bangsat, dia bukan bangsat. Itu kembali sama diri kita. Ya. Munafik, dia bukan munafik, kembali sama diri kita. Jadi jangan main-main. Kalau kita nunjuk itu satu jari. Yang 3 jari kemana? Balik sama diri kita. Artinya apa? Kalau kita nunjuk sama orang, 3 kali lipat kita harus nunjuk sama diri kita. Muhasabah dulu sebelum kita nunjuk orang lain. Ya. Dengan itu kita akan hati-hati, ya, ngomong, berbicara, bersikap, tingkah laku akan hati-hati. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah Maha melihat dan malaikat mencatat. Dan kita ingin ketemu dengan Rasulullah SAW.
Kalau sekarang saya yang bicara di sini, para habaib yang bicara, nanti di jannah itu Sayyidina Muhammad SAW langsung bicara. Kita duduk di majelisnya beliau, kita melihat senyum beliau. Yang duduk di depan ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Uthman. Orang-orang mulia semua yang selama ini kita dengar dalam cerita. Nanti kita lihat mereka, kita senyum, kenalan, bahkan Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Ibrahim, nanti ketemu. Mudah-mudahan kita ditemukan sama Allah dalam keadaan Allah ridho sama kita dan kita pun ridho sama Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang termasuk dengan sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat baik di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan di kubur kita nggak diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan di mahsyar kita nggak dipanaskan oleh matahari sehingga kita tenggelam dalam keringat kita. Mudah-mudahan nanti pada saat dihisab, di mizan, diringankan hisab kita dan mizan kita sehingga kemudian amal baik kita jauh lebih banyak daripada amal buruk kita. Dan di atas sirat kita ditubuhkan kaki kita bisa melewati jalan di atas jahanam sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ditakdirkan untuk meminum di telaganya atau haudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin itu hadirin wal hadirat. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah dari saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah buat saya dan kita sekalian. Dan saya mohon maaf kepada para habaib, para alim ulama yang hadir. Fa'aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.